Halo, Sobat Cek Fakta. Di episode kali ini, kita akan membahas kabar terbaru seputar Miss Hilgers, bek muda timnas Indonesia yang kini memperkuat FC Twente di Liga Belanda. Belakangan, muncul rumor bahwa Hilgers bakal pindah ke klub Inggris, Crystal Palace. Tapi, apakah rumor itu benar adanya? Apakah Hilgers sudah resmi dijual atau masih bertahan di Twente? Di sini, kita akan meluruskan fakta, mengurai rumor, dan menyajikan informasi paling akurat dari sumber terpercaya. Jadi pastikan sobat tetap di channel Cek Fakta sampai habis, supaya tidak salah kaprah soal berita transfer ini. Miss Hilgers, bek tengah berusia 24 tahun, merupakan salah satu pemain yang cukup menonjol di FC Twente dalam beberapa musim terakhir. Pemain berdarah Indonesia Belanda ini sempat menjadi sorotan karena performanya yang stabil di lini belakang, kemampuannya membaca permainan lawan, serta ketenangannya dalam mengatur pertahanan. Hilgers memiliki kontrak yang berlaku hingga Juni tahun 2026, sehingga secara teknis ia masih menjadi bagian penting dari tim. Namun, memasuki awal musim Eredivisie 202 Mei tahun 2026, situasi Hilgers sedikit berbeda. Dalam dua laga awal melawan PSC Zwolle dan PSV Eindhoven, Hilgers tidak dimainkan oleh pelatih Joseph Oosting. Bahkan, dalam daftar pemain yang dibawa ke pertandingan, namanya tidak termasuk. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya bagi penggemar dan media Belanda. Menurut laporan Tubantia, Oosting secara umum menekankan bahwa ia ingin bekerja dengan pemain yang ingin bermain untuk FC Twente. Pernyataan ini diduga merujuk pada Hilgers karena beberapa pihak menilai sang pemain ingin segera pindah ke klub lain. Situasi seperti ini memang bukan hal baru dalam dunia sepak bola, di mana hubungan antara pelatih dan pemain dapat dipengaruhi oleh keinginan transfer, kontrak, dan ambisi karier. FC Twente sendiri mengambil langkah antisipatif. Mereka mendatangkan bek muda berusia 22 tahun, Stav Lemkin, dari Shakhtar Donetsk. Lemkin sudah tampil selama 45 menit di laga melawan PSC Zwolle dan menjadi cadangan saat menghadapi PSV. Menurut Direktur Teknik FC Twente, Streuer, langkah ini dilakukan agar klub tidak kaget jika suatu saat Hilgers benar-benar pergi sebelum bursa transfer ditutup. Hal yang menarik dari situasi ini adalah adanya keseimbangan antara kebutuhan klub dan keinginan pemain. Di satu sisi, Hilgers ingin mencoba peluang baru. Di sisi lain, Twente tidak ingin melepas bek andalannya begitu saja tanpa persiapan. Langkah merekrut Lemkin sejak awal menunjukkan pendekatan proaktif, di mana klub memastikan mereka tetap memiliki opsi di lini pertahanan. Dalam dunia sepak bola modern, rumor transfer sering beredar jauh sebelum ada kepastian resmi. Streuer menegaskan bahwa meskipun banyak rumor tentang Hilgers, hingga saat ini belum ada tawaran resmi yang masuk. Agen Hilgers mengonfirmasi ada banyak klub yang tertarik, namun sejauh ini belum ada komunikasi resmi dengan Twente. Situasi ini menegaskan bahwa rumor dan fakta kadang berjalan paralel dan penggemar harus cermat dalam memilah informasi yang benar-benar valid. Selain itu, absennya Hilgers dalam dua pertandingan awal juga menimbulkan perdebatan di media dan forum penggemar. Beberapa pihak menilai Oosting terlalu keras, sementara yang lain memahami bahwa keputusan ini bersifat profesional dan taktikal, mempertimbangkan sikap pemain terhadap klub. Hubungan pemain dan pelatih memang seringkali rumit, dan keputusan seperti ini menunjukkan bahwa komunikasi internal klub sangat penting untuk menjaga stabilitas tim. Nama Miss Hilgers sempat dikaitkan dengan klub Inggris, Crystal Palace. Rumor ini beredar luas di media sosial, forum sepak bola, dan beberapa portal berita Belanda serta Indonesia. Namun, penting untuk memahami konteks dan fakta di balik rumor tersebut. Menurut Direktur Teknik FC Twente, belum ada tawaran resmi dari Crystal Palace atau klub lain. Banyak agen dan penggemar yang berspekulasi bahwa Hilgers akan segera pindah, tetapi spekulasi tidak sama dengan fakta. Dalam dunia transfer, hanya pernyataan resmi klub atau kontrak yang ditandatangani yang bisa dianggap sah. Situasi ini menjadi contoh klasik bagaimana rumor transfer bisa membesar. Faktor media sosial dan kecepatan berita online membuat informasi belum terverifikasi sering tersebar luas. Penggemar sepak bola, terutama penggemar timnas Indonesia yang bangga dengan Hilgers, harus waspada agar tidak terjebak dalam berita yang belum jelas sumbernya. FC Twente sendiri mengambil langkah bijak.
Dengan mendatangkan staf Lemkin, mereka menunjukkan kesiapan menghadapi kemungkinan Hilgers pindah, sekaligus menjaga kestabilan lini pertahanan. Stroyer menekankan bahwa keputusan ini dilakukan agar klub tidak berada dalam tekanan menjelang penutupan bursa transfer yang akan berlangsung sekitar 2 minggu lagi. Selain itu, dinamika transfer juga dipengaruhi oleh keinginan pemain. Hilgers tampaknya ingin segera memiliki klub baru. Situasi ini wajar, karena pemain muda yang tengah berada di puncak karirnya biasanya mencari peluang di liga yang lebih menantang atau dengan kontrak yang lebih menguntungkan. Namun, keputusan transfer tetap berada di tangan klub pemilik kontrak hingga ada kesepakatan resmi. Fakta penting lainnya adalah bahwa belum ada indikasi resmi dari Crystal Palace terkait niat mereka merekrut Hilgers. Media dan spekulasi hanya mengaitkan nama Hilgers dengan klub Inggris. Sampai ada konfirmasi dari kedua pihak Twente dan Crystal Palace, semua informasi hanyalah rumor yang beredar. Selain itu, absennya Hilgers dari 2 pertandingan awal bisa menambah bahan spekulasi, tapi hal ini juga bagian dari strategi manajemen klub. Dengan memastikan Hilgers tidak dimainkan, klub menunggu klarifikasi resmi dari pemain atau pihak agen. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara menjaga hak pemain dan kepentingan klub tanpa terburu-buru mengambil keputusan. Situasi Hilgers di klub tentu berimplikasi pada kemungkinan pemanggilannya ke timnas Indonesia. FIFA Mekdi pada September tahun 2025 akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Kuwait dan Lebanon. Namun, hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi dari PSSI terkait pemanggilan Hilgers. Sampai sekarang, baru Mark Klok dan Beckham Putra yang dipastikan dipanggil ke timnas Indonesia dari klub Persib. Situasi ini menimbulkan pertanyaan apakah absennya Hilgers dari daftar pemain klub bisa memengaruhi peluangnya masuk skuad. Pemain yang tidak bermain reguler di klub biasanya memiliki risiko lebih rendah dipanggil karena pelatih timnas cenderung memilih pemain yang aktif tampil dan dalam kondisi optimal. Di sisi lain, Hilgers memiliki pengalaman dan kualitas yang dapat menjadi aset bagi timnas Indonesia. Jika transfernya berjalan lancar dan ia mendapatkan menit bermain yang cukup di klub baru, peluangnya untuk dipanggil tetap terbuka. Faktor ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara karier klub dan kewajiban tim nasional. Dari perspektif manajemen, langkah Twente merekrut staf Lemkin lebih awal tidak hanya menjaga lini pertahanan, tapi juga memberikan fleksibilitas jika Hilgers benar-benar pindah. Hal ini menunjukkan profesionalisme klub dalam mengantisipasi dinamika transfer, sekaligus memastikan mereka tetap kompetitif di awal musim. Bagi penggemar, penting untuk tetap cermat membedakan antara rumor dan fakta. Sampai ada konfirmasi resmi dari klub atau agen, Hilgers tetap pemain FC Twente. Spekulasi tentang Crystal Palace atau klub lain hanyalah bagian dari dinamika dunia sepak bola, yang memang selalu cepat dan penuh rumor. Sebagai kesimpulan, situasi Hilgers menunjukkan kompleksitas dunia sepak bola modern. Keputusan pemain, strategi klub, rumor media, dan pemanggilan timnas semuanya saling berkaitan. Bagi Sobat Cek Fakta, tetap fokus pada informasi resmi dan sumber terpercaya adalah kunci agar tidak salah kaprah. Dengan langkah ini, kita bisa melihat bahwa kabar Hilgers ke Crystal Palace belum dapat dikonfirmasi dan sampai ada pengumuman resmi, pemain tetap terikat kontrak dengan FC Twente. Tetap pantau channel ini untuk update terbaru agar sobat selalu mendapatkan fakta yang akurat.